warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita panjatkan doa terbaik kita. Semoga kita semua, keluarga kita, istri, anak, cucu kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, ketetapan iman Islam sampai akhir hayat kita. Sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan, dijauhkan dan diselamatkan dari segala macam bala, bahaya, penyakit dan musibah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kita dipertemukan dengan bulan-bulan yang mulia. Khususnya pada hari ini kita bertepatan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal fajr walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama menjelaskan, sebagian ulama menjelaskan bahwa 10 malam ini maksudnya adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah yang memiliki keutamaan. Sebagian yang lain, para ulama menjelaskan bahwa 10 malam itu yang utama di 10 hari bulan Ramadan. Tapi kalau 10 hari siangnya yang utama itu adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga menjelaskan kepada kita, salah satunya Imam Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan bahwa amalan-amalan kita, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ketika bertemu dengan waktu-waktu yang khusus. Bahkan Ibnu Rajab juga menjelaskan amalan-amalan kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu tempat-tempat yang khusus. Jadi ada dua hal. Amalan kita pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan dua hal. Yang pertama, bertemu tempat yang khusus. Yang kedua, ketika bertemu waktu yang khusus. Tempat yang istimewa, waktu dan yang istimewa. Amalan kita pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah ketika bertemu tempat yang istimewa. Contohnya di Masjidil Haram. Kita sholat di sini sama sholat di Masjidil Haram, pahalanya tentu berbeda. Betul apa betul? Berbeda. Di Masjidil Haram kita sholat 2 rakaat, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah menjadi 100.000 kali lipat. Berbeda juga dengan di Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW di Madinah. Begitu juga berbeda di Masjidil Aqsa. Jadi amalan yang kita tunaikan, ya, kita laksanakan di tempat-tempat yang istimewa, maka pahalanya pun akan diistimewakan oleh Allah. Nah, ketika setelah tempat yang istimewa, apalagi yang menjadikan amalan kita menjadi lebih istimewa? Ketika bertemu waktu-waktu khusus, waktu-waktu yang istimewa. Ya. Contohnya di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang mulia. Ya, contoh yang lain lagi, waktu-waktu yang khusus di bulan Ramadan. Ya.
kita bersedekah di bulan Ramadan, kita bersedekah di bulan yang mulia, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ya, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, yang harus kita giatkan dalam beramal soleh. Maka Imam Qurtubi menjelaskan, fayudha'ifu fihi al-iqab bil amal as-sayyi kama yudha'ifu fihi thawab bil amal as-salih. Seseorang ketika bertemu dengan bulan haram, bulan-bulan yang mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, ya. Ketika dia beramal yang buruk, itu balasan dosanya akan diperberat oleh Allah. Orang gibah, adu domba, bermusuhan, ya, di bulan haram, bulan yang mulia, itu dosanya lebih besar dibandingkan dia berbuat dosa di luar bulan-bulan haram. Begitu juga ketika seorang beramal saleh, kita sholat, kita ngaji, baca Quran, majelis taklim, kita zikir, kita bersedekah, ya, ibadah yang hubungannya vertikal kepada Allah maupun ibadah yang sifatnya horizontal, ya, berhubungan kepada sama manusia. Ketika kita lakukan di bulan haram, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Makanya dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kita berada sekarang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min ayyamil amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amalan kebaikan itu dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah saat ini. Masya Allah. Jadi kita beramal soleh hari-hari ini, Pak, itu nilainya sangat istimewa, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan amal soleh yang kita lakukan di luar 10 hari ini. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, qalu ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah, ya Rasulullah, walaupun kita berjihad fisabilillah. Beliau menjawab, qala walal jihad fisabilillah, walaupun kalian berjihad fisabilillah. Jadi kecintaan Allah dengan amal soleh yang kita lakukan saat ini, hari ini, ya, jihad fisabilillah belum bisa menyamai. Illa, kata Rasulullah lanjutnya, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali, kata Rasulullah, orang yang benar-benar sudah berniat dia berjihad fisabilillah, dia keluar dari rumahnya, dia membawa seluruh apa yang dia miliki, jiwanya, raganya, hartanya, untuk terjun masuk ke medan perang membela agama Allah, namun dia tidak kembali dengan sedikit apapun, dengan suatu apapun. Maksudnya dia gugur fisabilillah, dia gugur syahid fisabilillah. Jadi amalan yang kita lakukan saat ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu kecintaan Allah menyamai dengan kita sebagaimana orang yang berjihad syahid fisabilillah. Subhanallah. Oleh karena itu, ini kesempatan sangat luar biasa. Jangan sampai kita lewatkan. Kita sudah berada di tanggal berapa ini? Dzulhijjah. Ya. Sebentar lagi kita masuk. Sekarang tanggal 6 kalau nggak salah. 7, 8, 9, 10. Beberapa hari lagi. Ya. Ya. Jadi jangan kita lewatkan. Jadi amalan yang kita lakukan saat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rincian amalan apa yang disyariatkan kepada kita, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang jangan sampai kita lewatkan, yang harus kita giatkan, kita kejar. Ya. Yang pertama, sebagaimana yang kita lihat saudara-saudara kita yang sudah berangkat haji dan umrah, ya, mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah itu dengan umrah setelahnya itu bisa mengampuni dosa-dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan melainkan balasannya adalah surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bagi saudara-saudara kita yang sekarang sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian kita yang berada di sini, yang berada di negeri kita, yang beraktivitas sebagaimana biasanya, apa yang kita kejar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kita perbanyak puasa-puasa sunnah. Sejak tanggal 1 ya, sampai nanti tanggal 9 atau dikenal dengan hari Arafah. Jangan sampai kita lewatkan. Khususnya di hari Arafah, di tanggal 9 Dzulhijjah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanah allati qablahu wallati ba'dahu." Kenapa kita dianjurkan, disunnahkan untuk berpuasa di hari Arafah? Karena pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, beliau berharap orang yang berpuasa di hari Arafah akan diampuni oleh Allah dosanya selama 2 tahun. Masya Allah. 2 tahun itu 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah. Jadi kita puasa 1 hari nanti, Pak, di hari Ahad ya, insya Allah. Hari Arafah. Itu pahalanya kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian amalan apa lagi yang kita kejar? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kita perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah. Kita perbanyak membaca takbir, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada yang namanya takbir mutlak. Takbir mutlak. Takbir mutlak itu ya hukumnya sunnah. Dikumandangkan setiap setelah selesai sholat fardu. Dimulai dari subuh hari Arafah. Dimulai dari subuh hari Arafah. Ini dijelaskan oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Salah satunya Imam Ramli sudah menjelaskan. Jadi kita disunahkan membaca takbir sebagaimana yang kita hafal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Dan seterusnya. Ya. Itu disunahkan dimulai dari setelah sholat subuh hari Arafah. Tanggal 9. Dan setelah sholat fardu sampai hari tasyrik. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah pada waktu setelah sholat asar. Setelah sholat asar di hari tasyrik. Jadi kurang lebih ada 9, 10, 11, 12, 13. Kurang lebih 5 hari. Ya. Ya, kurang lebih 5 hari. Dari subuh hari Ahad ya sampai nanti hari Kamis ya, tanggal 13 Dzulhijjah. Setiap habis sholat fardu itu hukumnya sunnah. Dan boleh juga dipimpin oleh imam. Kemudian bersama makmum berjamaah. Ya, tujuannya apa? Kita tidak melewatkan sunnah-sunnah ya yang disyariatkan untuk menyempurnakan pahala kita ya di waktu-waktu yang mulia. Dan perbanyak lagi di waktu-waktu sekarang kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar, sholat malam kita, munajat kita kepada Allah, kita tambahkan, kita jalani dengan penuh kekhusyuan. Kita baca Quran, kita tadabburi makna-maknanya. Ya. Karena dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu hidayah akan kita dapatkan dan kekuatan iman itu akan kita rasakan sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan kemudian amalan-amalan apa lagi? Berkurban, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki, ya, bukti syukur kita tunaikan dengan berkurban, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, ya, bagi kaum muslimin yang dia berkurban, disunnahkan untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah.
atau lebih tepatnya ketika matahari terbenam malam 1 Dzulhijjah. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Ketika kalian melihat hilal, melihat bulan hilal masuk tanggal bulan Dzulhijjah dan kalian ingin berkurban, maka hendaklah kalian menahan rambutnya dan menahan kukunya. Dan ini hukumnya sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hikmahnya apa? Insya Allah bisa jadi kuku yang kita miliki, rambut yang kita miliki menjadi saksi bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintahnya, yaitu berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Mungkin itu amalan-amalan utama yang kita perhatikan, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita perbanyak amal soleh karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi wasilah kita mendapatkan keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.